sama lo cuman datang di hidup gue buat ngancurin hidup gue. Mau lihat parade artis muda dan cantik? Hanya ada di sinetron Cantik-Cantik Magic. Selain Michelle Zudit sebagai pemeran utama, juga ada Naomi Zaskia, Nadia Arina, dan masih banyak lagi. Sinetron ini mengisahkan tentang kuatnya arti persahabatan, cinta segitiga antara Michelle Zudit, Vero Walandau, dan Rizky Nazar yang bersaing keras, apalagi keduanya sama-sama memiliki keahlian bela diri mixed martial arts. Yang tak kalah menarik adalah kemampuan magic Michelle Zudit yang memiliki indera keenam. Pemirsa, sekarang ada di lokasi syutingnya Cantik-Cantik Magic. Nih, sekarang aku kenalin ya pemain-pemain baru di Cantik-Cantik Magic. Di sini ada Naomi Zaskia, terus ada Sasa Utari. Hai. Jadi di sini aku berperan sebagai Gigi. Gigi itu cewek yang semangat, ceria, overreact. Terus dia punya online shop. Dia profesi banget sama online shop dia. Anaknya easy going, terus punya teman-teman banyak. Dia princess di Starlight di sekolahnya. Jadi dia pasti punya enemy dong. Nih salah satunya ada Sasa Utari sebagai aku jadi Rohaya. Terus ada Naomi jadi Susi. Nah mereka itu yang dengan setia jahatin aku. Gue sendiri di sini berperan sebagai Bara. Bara ini fighter, juara bertahan di SMA-nya. Terus kita punya Michelle Zudit, ceweknya, terus cowoknya ada Rizky Nazar, sama peran-peran supporting yang lainnya juga ada. Jadi kalau misalnya di diam-diam suka kita punya dance, kalau di sini kita punya mixed martial art. Di sini aku jadi Rohaya nih. Sekarang aku jadi anak SMA, teman-teman. Jadi sebenarnya aku kan masih kelas 5 SD, tapi aku dapat tantangan baru lagi. Aku jadi anak SMA. Tentunya aku senang banget karena di sini banyak pemain-pemain juga. Ada Kak Michelle, ada Kak Naomi, ada Kak Rizky Nazar, ada Kak Vero. Aku senang banget. Jadi aku bisa belajar acting jadi anak SMA langsung sama mereka gitu. Gue di sini berperan sebagai Dante. Dante itu orang yang sikapnya dingin banget, karakternya dingin, jarang berekspresi, tapi sekali berekspresi tuh gitu. Terus juga dia punya latar belakang keluarga yang misterius, nggak misterius juga sih. Jadi kalau latar belakang keluarganya sepertinya kurang nggak baik-baik banget. Di sinetron ini, Vero Walandau akan beraksi laga sebagai juara bertahan dan bersaing dengan Rizky Nazar. Tantangan sangat berat bagi Vero karena peran itu ia jalani dengan kondisi beberapa jari tangan kiri yang belum lama ini mengalami cedera patah. Tantangannya adalah kondisi tangan yang masih patah tapi harus adegan fighting. Kemarin memang sempat agak repot sih, maksudnya pertama kan memang untuk project ini produser dan sutradara tadinya memang mikir Vero, cuman ketika kondisinya waktu itu kecelakaan sempat berubah lagi, sempat aduh pemain siapa lagi ya, coba ini udah muter nggak jadi, ternyata balik lagi ke Vero. Ya udah kita coba aja, ternyata bisa gitu. Tangan kiri ini nggak dimaksimalkan 100% untuk fight, untuk mukul, tapi kan kita punya siku, kita punya yang lain, teknik-teknik yang lain untuk fighting gitu. Selain Vero, tantangan berbeda juga dialami Michelle Zudit. Di sinetron ini ia akan berakting sangat beda dari biasanya. Tantangannya mungkin lebih ke yang aku harus acting yang di luar dari aku keseringan, karena aku dapat beberapa FTV itu kayak mungkin aku ke protagonis dan nggak pecicilan yang ngomong nggak berhenti gitu tanpa nafas. Kayak aku harus lebih cheer up gitu kalau ngomong, harus nggak kayak aku dapat peran-peran yang sebelumnya. Terus juga aku harus belajar acting lagi, masalah gimana caranya dapetin firasat atau six sense-nya si Gigi ini gitu. Yang menariknya itu kisah cintanya, kisah persahabatannya, sama kisah six sense-nya Gigi. Sinetron Cantik-Cantik Magic kembali mempertemukan Vero Walandau dan Michelle Zudit yang sudah pernah terlibat kerjasama di beberapa FTV dan film layar lebar. Tapi pertemuan keduanya di sinetron ini membutuhkan chemistry yang lebih kuat karena mereka bukan hanya berperan sebagai sahabat melainkan kekasih. Kalau sama Michelle kan ya udah berapa kali project FTV,
Terus juga kita lama di Paris sama-sama di Love in Paris yang season kedua. Kita 1 bulan di sana sama Michelle waktu itu. Jadi udah nggak susah lah. Walaupun memang nggak tahu ya, udah biasa main sama Priscil, chemistry-nya udah kayak bener-bener ini. Kalau sama Michelle ya nggak tahu sih maksudnya apakah ada beda atau enggak. Mudah-mudahan nggak ada, mudah-mudahan tetap chemistry-nya nyampe ke penonton. Kesulitan buat bangun chemistry itu ada ya, karena mungkin kita udah lama nggak syuting bareng. Jadi mungkin kayak ketemu, hai, halo, agak kaku gitu. Jadi lebih ke bangun chemistry-nya pas lagi di set, kita reading dulu yuk, kita ngobrol. Jadi readingnya nggak sekedar ngobrol doang, tapi kita lebih ke yang sharing, mau acting gimana, mau adegan gimana, mau enakin dialognya jadi gimana, biar seru, biar nggak boring gitu. Sama pemain lain di sini kebetulan udah pernah main sama Sasa Utari, sama Nadia Arina, sama Rizky Nazar, sama Vero juga udah pernah. Selain tantangan dalam peran, Vero juga akan menghadapi tantangan lain ketika mulai membintangi sinetron Cantik-Cantik Magic. Vero yang selama ini menjalani syuting satu lokasi dengan Priscilla Bling akan terpisah. Hal ini tentu akan menghadirkan kondisi yang tidak nyaman. Ditambah lagi, Vero akan memiliki lebih banyak waktu bersama Michelle Zudit yang notabene sebagai kekasih dalam perannya di sinetron Cantik-Cantik Magic. Melihat karakter Priscilla Bling yang mudah dibakar api cemburu, tidakkah kondisi ini akan menimbulkan percikan-percikan api yang memanaskan hubungan Vero dan Priscilla? Oh enggak lah. Priscil orangnya udah cukup dewasa lah untuk menanggapi hal kayak gitu. Agak berasa beda lah, tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama menjalankan dulu pekerjaan kita masing-masing. Dia sebagai siswi kelas 3 SMA yang bentar lagi mau ujian. Terus juga gue yang dipercayakan proyek baru sama screenplay production juga. Ya nggak apa-apa. Kita masih punya waktu kok untuk ketemu. Tantangan tidak hanya dihadapi Vero Walandau, tapi juga Sasha Utari, si kribo yang dalam sinetron ini berperan sebagai siswa SMA yang cantik dan anggun. Iya benar banget, aku pertama kali jadi anak SMA. Sebenarnya sih nggak kagok karena hampir-hampir sama juga sama peran-peran anak SD kan. Cuman ya kan kalau anak SMA kan lebih gaul, terus lebih banyak teman gitu, temennya gaul-gaul, apalagi sekolahnya sekolah international school, jadi seru banget emang syutingnya. Demikian halnya dengan Rizky Nazar. Keharusan berakting bela diri mixed martial art mau tak mau menguras tenaga Rizky setiap kali syuting. Gue tertantangnya sama ya, di sini gue harus latihan MMA juga, martial arts, karena sebelum take pasti biar gimana gue harus menguasain gerakan-gerakan yang emang saat syuting proses pasti nggak real kan, tapi gimana cara biar jadi real kan, pasti kan dari kan gerak-gerakan gestur tubuhnya tuh harus benar-benar sempurna kayak MMA beneran. Jadi gue latihannya lumayan intens di situnya sebelumnya. Saksikan Cantik-Cantik Magic jam 8:30 malam mulai tanggal 23 setiap hari hanya di SCTV. Kompak banget. Pasca keluar dari rehabilitasi kasus narkoba, Roger Danuarta lebih memilih menenangkan diri dan absen menerima job. Tapi bagaimanakah jawaban Roger ketika ditanya tentang kedekatannya dengan Asti Ananta? Benarkah keduanya memiliki hubungan spesial atau hanya sekedar teman? Mengapa Asti begitu perhatian sejak Roger masuk hingga keluar rehabilitasi? Kabar tersebut akan kami rangkai dengan kabar terbaru dari sitkom Security 66 berikut ini.